Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia dan nikmatnya lah kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Selawat serta salam tak lupa pula kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Arham dengan NIM 192405079, kelas 5B Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD selaku dosen pengampu di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Dalam penilaian kinerja melibatkan komunikasi 2 arah, yaitu antara pengirim pesan dengan penerima pesan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain. Pengaruhnya biasanya penilaian kinerja berujung pada beberapa persen kenaikan gaji seorang karyawan, atau bisa juga berujung pada beberapa bonus yang didapat oleh karyawan. Logikanya, dengan semakin baik kontribusi seorang karyawan, maka gaji atau bonusnya akan semakin besar. Manajemen kinerja adalah suatu proses manajerial mengenai perencanaan, evaluasi, dan penilaian kinerja perangkat organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Harus Anda lakukan untuk menilai kinerja buah atau pegawai Anda. Yang pertama, persiapkan data-data yang dibutuhkan. Yang kedua, selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Yang ketiga, buat penilaian. Yang keempat, serahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda. Yang kelima, diskusikan dengan atasan secara langsung. Dan yang terakhir, bahas hasil penilaian informasi rencana. Yang pertama, melakukan peninjau terhadap kinerja karyawan di masa lalu. Yang kedua, mendapatkan data yang sesuai fakta dan sistematis dalam menentukan nilai dari suatu pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan organisasi. Yang keempat, menganalisa kemampuan karyawan secara individual. Yang kelima, menyusun sarana di masa mendatang. Yang keenam, melihat prestasi dari kinerja karyawan secara realistis. Yang ketujuh, mendapatkan keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan di dalam organisasi. Pertama, memberikan informasi mengenai hasil-hasil yang diinginkan dari suatu pekerjaan. Yang kedua, mencegah adanya miskomunikasi terkait kualitas kerja yang diharapkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan dikarenakan adanya feedback atau reward bagi karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Yang kelima, menciptakan komunikasi 2 arah antara pihak manajer dengan karyawan. Yang pertama, karyawan itu sendiri. Karyawan dapat menilai dirinya sendiri apakah hasil pekerjaan sudah mencapai atau belum sesuai standar pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis pekerjaan, karyawan dapat menilai kinerjanya sendiri. Berbagai perusahaan sudah mempercayakan karyawannya untuk menilai dirinya sendiri sepanjang karyawan itu sudah dipercaya untuk memberi keterangan diri tentang hasil pekerjaannya. Yang kedua, rekan kerja. Selain dari diri sendiri, rekan kerja atau para anggota dalam suatu tim dapat menilai kinerja seorang karyawan. Rekan kerja satu tim sangat banyak mengetahui kemampuan kerja seseorang. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan keterangan yang dapat menjadi masukan dalam penilaian kinerja. Keterkaitan kinerja dengan profesionalitas adalah kinerja sangat erat hubungan dengan profesionalitas, karena orang yang profesional akan memiliki kinerja yang tinggi karena prinsip dalam meningkatkan kinerja yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja yaitu kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang diberikan, dan dukungan organisasi. Motivasi merupakan keinginan hasrat dalam diri manusia
Motivasi berhubungan dengan faktor fisiologi manusia yang mencerminkan antara sikap, kebutuhan, dan kepuasan yang ada dalam diri manusia.